pertama-tama ini Pak Arif mau tanya dulu ya. untuk Pak Arif ini kan kami melihat di Klaten ini di sekolah ini kan termasuk sekolah terbesar di Kabupaten Klaten dan untuk jumlah siswa berapa Pak? Oke. Terima kasih Pak Samad. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa SMK Muhammadiyah 2 Jatinong, alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Jadi kalau kita ya termasuk di Kabupaten Klaten itu termasuk sekolah yang besar. Untuk jumlah siswa sekarang ini ada kurang lebih 1.114. Nah, itu jumlah siswa dari 4 program keahlian dari di SMK Muhammadiyah 2 Jatinong. Ini dulunya kan berdiri kan tahun 94. Awalnya kan dulu kan STM. Nah, STM dalam perkembangannya kemudian awalnya cuma 3 kompetensi. Awalnya cuma elektro, mesin, otomotif. Kemudian 2011 itu ditambah dengan DKV atau multimedia. Nah, kemudian dalam perkembangannya sesuai dengan regulasi dari kementerian sekarang kan menjadi SMK ya. Sekarang menjadi SMK Muhammadiyah 2 karena yang satu itu sudah ada, kemudian di sini SMK Muhammadiyah 2 Jatinong. Jadi ada 4 program keahlian. Jadi ada teknik elektronika sekarang kompetensinya, sekarang istilahnya kompetensi keahlian. Ada teknik mesin, kemudian otomotif, kemudian yang terakhir ada desain komunikasi suasana. Nah, dari 4 program keahlian ini kita ada 35 rombel. Nah, 30 rombel dengan guru dan karyawan dan kurang lebih ada 92. Nah, ini masalah. Alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi di Jatinong. Nah, tapi tantangan kita memang berat. Artinya sekarang dengan era sekarang ini tingkat kompetisi yang begitu ketat. Kalau SMK itu tidak punya kelebihan nilai lebih, maka ya tidak ada yang dijual di masyarakat. Nah, maka ini komitmen kami yang diamanai di depan SMK Muhammadiyah 2 Jatinong itu komit untuk bagaimana menjaga eksistensi sekolah. Maka visi dan visi sekolah itu kan mewujudkan sekolah yang unggul, siswanya itu kompeten, itu juga berkepribadian. Nah, ini menjadi motif visi kami. Itu. Dengan banyaknya siswa lalu dengan banyaknya rombel itu kan sama guru yang begitu juga guru karyawan yang begitu besar kan. Ya. Kan banyak juga kan timbul permasalahan lalu kemungkinan dalam penyelesaiannya juga perlu suatu keputusan yang nanti bijak. Jadi misalnya di siswa itu sekolah itu baik dan bisa diterima dan tidak nanti mempengaruhi siswa yang lain kalau dalam pengambilan keputusan itu. Nah, ini menjurus ke kami Pak yang ke pertanyaan kaitannya dengan kami di modul 3.1 itu kaitannya dengan keputusan ya, kaitannya keputusan yang ini ada namanya dilema etika. Dilema etika ini kan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang atau kepala sekolah itu harus memilih antara 2 pilihan. 2 pilihan yang secara moral itu benar tetapi bertentangan, sama-sama benar tetapi bertentangan. Sedangkan ada lagi namanya rujukan moral. Rujukan moral itu situasi yang terjadi ketika nanti kepala sekolah itu harus membuat suatu keputusan antara benar dan salah. Jadi kalau etika tadi benar bertentangan dengan benar, kalau yang untuk situasi rujukan moral itu antara benar dan salah. Mungkin kan juga pernah terjadi di sekolah ini kan? Karena kan begitu banyaknya siswa, begitu banyaknya guru dan begitu kompleks individu siswa itu. Selama ini Pak Arif, bagaimana Pak Arif itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
psikologi. Jadi orang itu ruang lingkupnya semakin luas, kemudian kapasitasnya semakin tinggi, maka dia akan signifikan dengan permasalahan dihadapi. Jadi wong kene ora apa ya, kemudian posisi yang tidak mungkin dianu. Sekarang ruang lingkup di masyarakat itu akan sangat berpengaruh. Maka seperti kami yang diamanahkan di depan, tadi ditanyakan permasalahan mesti ada. Nah, sangat kompleks sekali. Nah, bagaimana mensikapi hal itu? Nah, maka ini sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala sekolah yang harus benar-benar meletakkan satu permasalahan. Artinya harus bagaimana melihat permasalahan itu. Nah, karena apa? Karena permasalahan itu tidak hanya berkenaan dengan diri seorang pemimpin, tapi akan berakibat pada semua sivitas. Nah, baik itu berkenaan dengan siswa, berkenaan dengan orang tua, berkenaan dengan guru dan karyawan dan sebagainya. Maka bagaimana seorang kepala sekolah bisa menilai, bisa melihat indikator mana yang sekolah itu harus bisa menyelesaikan. Maka terkadang yang namanya aturan pertama ditegakkan. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana para sekolah itu harus bijaksana dalam mensikapi permasalahan ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kedua-duanya akan bisa kita raih. Secara aturan akan bisa kita tegakkan, kemudian akan bisa diikuti dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik itu di tingkat siswa ataupun di tingkat guru, dengan ragamnya kompleks permasalahan yang ada. Maka tentunya bagaimana melihat permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana kepala sekolah mengambil suatu keputusan yang bijaksana dalam mengambil suatu sikap. Sehingga apa? Sehingga tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai. Artinya permasalahan tidak melebar, tetapi tujuannya bisa kita dapatkan. Nah, salah satu seperti itu. Maka tentunya mungkin Pak Samud juga akan merasakan, oh saya jadi kepala rumah tangga. Nah, itu juga sama juga. Sama, saya juga seorang pemimpin, saya punya orang tua. Ketika Pak Samud di rumah juga, oh saya punya kepala rumah tangga, saya punya istri, saya punya anak. Nah, bagaimana menghadapi semacam itu lah. Nah, hanya ruang lingkupnya berbeda. Ya, nanti permasalahan itu tidak perlu ya, menjadi parah ya. Ya. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya itu pertama dengan kekeluargaan gitu. Ya. Ya nanti kondusif semuanya di sekolah dan di individunya ya. Atau murid itu. Ya. Terus ini Mas Ahmad, kalau kita di lembaga itu kan permasalahan itu kan ada di tingkat. Kita kan punya pimpinan, kemudian kita punya wali kepala, ya kan? Wali kepala itu punya staf juga, kemudian juga kita punya beberapa. Sehingga permasalahan itu tidak harus semuanya sampai di kepala sekolah, dengan sesuai dengan apa ya. Oh mungkin selesai. Nah, mungkin kan saya punya bawahan. Selesai di tingkat staf, oh selesai. Sehingga staf belum selesai bisa naik di tingkat kota. Nah, kemudian kalau belum selesai, nah baru ke kamu. Nah, sehingga bisa berjenjang. Nah, bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan ini harus kita harus kita berikan kewenangannya. Artinya apa? Artinya kita mendudukkan beberapa wakil kepala sekolah, kemudian ketua jurusan itu punya tanggung jawab, punya kapasitas, punya tanggung jawab, sehingga ketika permasalahan itu cukup di tingkat jurusan, oh itu selesai. Oh belum selesai di tingkat maka kemudian belum selesai sampai di tingkat kepala sekolah, sehingga bisa berjenjang. Jadi permasalahan itu harus diselesaikan dulu. Misalnya kalau murid itu diselesaikan oleh wali kelas. Ya, betul. Kalau sudah selesai di wali kelas, ya sudah. Ya. Nanti kalau belum selesai berarti komunikasi dengan BP, ya. Dan mungkin staf kesiswaan atau kesiswaan. Ya. Selanjutnya nanti urusan terakhir di lapangan ya. Sekolah ini. Itu yang klasik seperti itu. Yang pertama di tingkat siswa ya. Siswa itu mesti
tingkat pertama ada wali kelas, kemudian ada PP, nah, kemudian urusan terakhir baru di kepala sekolah, sehingga berjenjang. Selanjutnya ini Pak, bagaimana Pak Arief menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Arief, di sekolah SMK Muhammadiyah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Oh iya. Atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Ini kan agak timbang gitu. Ya, betul. Ini sih benar, ini benar ya. Ya. Nah, itu sering kita temui. Nah, termasuk juga tidak hanya di tingkat formal saja. Mungkin kita pun sebagai kepala rumah tangga pun kita sering dihadapkan dua dilema yang bagaimana kita bisa memilih dari dua hal itu. Nah, maka tentunya yang pertama, maka kalau itu di tingkat sekolah, maka saya akan melibatkan beberapa bagian yang sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan tupoksinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga kalau kita mengajak bagian yang sesuai dengan bidangnya, maka dia akan punya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dia punya informasi yang lebih luas. Nah, itu sebagai gambaran, sebagai dasar seorang pemimpin ketika akan mengambil sebuah keputusan. Nah, sehingga keputusan itu tidak mutlak di kepala sekolah, tapi keputusan itu didasarkan pada sumber-sumber informasi yang ada di bawahnya. Tujuannya apa? Menghindari kesalahan-kesalahan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, sering kita juga dihadapkan pada dua hal. Nah, secara etika kok yo, nah mungkin orang patuh, ini yo salah. Nah, secara etika ini orang tapi secara aturan salah. Nah, maka ini harus benar-benar kita pertimbangkan dengan baik. Artinya bagaimana kita menghadapi permasalahan itu harus benar-benar kita carikan sebuah solusi yang paling tepat. Artinya apa? Artinya secara aturan bisa kita masukkan, tetapi secara etika kita juga bisa kita masukkan. Maka yang namanya komunikasi personal itu perlu. Nah, jadi karena apa? Karena dengan komunikasi itu menjadikan permasalahan jelas. Nah, terkadang permasalahan tidak selesai karena apa? Kurangnya komunikasi. Nah, maka bagi saya, bagi kami prinsip bahwa komunikasi itu menjadi hal yang paling utama, dikomunikasikan. Nah, sehingga apa? Sehingga dengan dikomunikasikan itu, maka kita akan bisa meruncingkan, bisa menyimpulkan, bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, itulah yang sering kami lakukan. Sehingga misalkanlah ada satu guru yang melanggar aturan, ya kita panggil. Tapi kita akan memberikan apa ya? Memberikan nasihat tidak mungkin di depan umum. Kalau di depan umum kan mesti secara apa ya? Secara batin ya. Nah, dia akan terasa. Tapi apa? Kita diajak bicara dari hati ke hati. Mungkin dengan yang saya terapkan semacam ini justru lebih bagus. Nah, artinya dari satu sisi permasalahan bisa diselesaikan, tetapi secara komunikasi, secara etika, kemudian secara hubungan sosialnya itu bisa terjaga dengan macam itu. Jadi kan dijaga ya. Kalau nanti ada benturan benar, ini benar, ini benar, jadi kita harus mencari keterangan yang lain. Iya. Sumber informasi yang lain dari bawah atau dari yang mungkin kalau guru ya yang terdekatnya, kalau siswa ya, wali kelas atau mungkin itu dari teman-temannya. Iya. Selanjutnya Pak Arief, langkah-langkah atau prosedur Pak Arief apa yang panjenengan lakukan, yang biasa panjenengan lakukan selama ini, langkah-langkah prosedurnya dalam penanganan permasalahan ini. Kembali tadi berjenjang. Ya, berjenjang itu memang kita ada wong Jawa ngarani wong yang kalau di bahasa kan memberikan kepercayaan. Nah, memberikan kepercayaan. Jadi penyelesaian permasalahan itu berjenjang. Artinya tadi saya sampaikan dari jenjang yang paling bawah. Nah, bisa cukup selesai, bisa cukup selesai di tingkat kelas. Sehingga kalau sudah selesai dengan oke. Nah,
oh mungkin tadi kan harus melibatkan BP, dan seterusnya, dan sampai berikutnya. Maka dengan berjenjang itu, satu sisi teman-teman yang kita berikan amanah itu punya tanggung jawab untuk bisa melaksanakan terus dengan baik sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan ranah tanggung jawabnya. Yang kedua, permasalahan semakin penyelesaian permasalahan akan lebih efektif kalau diselesaikan secara berjenjang. Nah, karena masing-masing bagian punya tupoksi masing-masing, punya ranahnya sendiri-sendiri, punya bagiannya sendiri, punya tugas sendiri. Nah, sesuai dengan ruang lingkup. Nah, itulah yang saya terapkan. Nah, sehingga kepercayaan. Nah, seorang pemimpin juga harus yakin memberikan kepercayaan kepada bawahannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau tidak selesai, baru koordinasi di tingkat di atas. Nah, itulah seperti itu. Tapi ada kontrol. Oh iya. Jadi kontrol itu harus, artinya bahwa di manajerial seorang kepala sekolah bagaimana bawahan itu melaksanakan tugas dengan baik, keluar dari rel atau tidak itu memang harus, karena ya, ya, artinya dalam bawahan itu ketika melaksanakan tugas, jangan sampai keluar dari rel, kemudian ketika akan keluar rel, mengingatkan. Nah, itu memang tugas kami ya sebagai seorang pemimpin. Ketika kok nggak jalan, yuk kita harus kita ingatkan supaya bisa berjalan. Jalannya kok cepat sampai keluar rel, dan kita ingatkan. Itu teman-teman. Selanjutnya ini Pak, hal-hal apa yang Pak Arief lakukan yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, saya menggunakan Pak. Saya karena saya punya agama, maka segala sesuatu itu saya prinsipkan pada agama. Nah, itu yang jelas. Nah, maka tadi aturan ada, kemudian kita terapkan. Namun kita juga tidak terlepas bagaimana seorang manusia itu bagaimana punya suatu pandangan bahwa menyelesaikan itu mungkin tidak hanya di tingkat kita. Nah, maka mungkin Allah Ta'ala memberikan petunjuknya. Maka bagi seorang pemimpin, bagi saya minta petunjuk bagaimana melaksanakan tugas itu memang senantiasa bagi saya seperti itu. Enggak, seringkali ketika kami menyelesaikan permasalahan itu, ketika hubungannya dengan kami juga berdua. Nah, semoga keputusan yang kami ambil itu memang benar, sesuai dengan apa yang diberi Allah. Nah, maka apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi dorongan semangat, ya, saya bagian nilai agama itu menjadi dasar dalam sikap suatu kebijakan. Nah, selama orang itu berpegang teguh pada agama, insya Allah kita rel yang kita lalui itu juga bisa dengan baik. Itu. Jadi dasar agama ya. Ya. Dasar agama. Selanjutnya Aturan. Ya. Itu ada kebajikan dulu kebijakan. Iya. Dari keputusan itu. Iya. Jadi artinya kebijakan itu terakhir. Nah, artinya yang namanya kebijakan itu kan nyalai aturan. Nah, jadi kebijakan kan jangan kira itu jadi itu. Nah, itu terakhir. Selama itu sesuai dengan aturan, dasar saja sudah. Tapi kalau ini gandeng angin, baru kepala sekolah mengambil suatu kebijakan. Namun kebijakan itu juga dipertimbangkan dari sisi moral, dari sisi etika, dari sisi agama, itu harus menjadi bahan pertimbangan. Selanjutnya tadi ya Pak Arief, dalam proses pengambilan keputusan di dalam menentukan suatu perkara atau masalah itu, selama ini kan banyak tantangan Pak Ya. dalam pengambilan keputusan. Kasus-kasus seperti tadi dilema etika ini, hal-hal apa yang Pak Arief lakukan? Oh iya. Menghadapi tantangan ini. Bagi saya bahwa yang namanya masalah itu harus harus diselesaikan. Nah,
Tidak mungkin yang namanya orang tidak punya masalah. Semakin apa ya, ruang lingkup semakin luas, permasalahan itu jadi semakin luas. Nah, apa yang menjadi dasar dari kita ketika kita menyelesaikan satu permasalahan? Maka tentunya dudukan pada permasalahan sesuai dengan yang benar, permasalahan itu gimana. Nah, itu menjadi fondasi saya. Nah, sehingga apa? Sehingga permasalahan yang begitu kompleks dari berbagai macam ragam itu akan bisa kita selesaikan kalau sesuai dengan tupoksinya, kalau sesuai dengan ranahnya, sesuai dengan aturannya. Jangan sampai hanya kita kebiasaan saja. Mungkin kapasitas orang itu satu dengan lain berbeda. Oh, dia punya kapasitas yang sebagai karyawan di bank kebersihan. Oh, dia punya jabatan sebagai ketua jurusan. Oh, dia punya jabatan sebagai wakil kepala sekolah. Bukan berarti membedakan, secara sosial sama. Namun secara tanggung jawab masing-masing itu punya tanggung jawab berbeda. Maka ketika kita memberikan satu apa ya, menyelesaikan satu permasalahan ya sesuai dengan tingkatan, itu akan lebih efektif ya kan, dalam kita bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sehingga saya sampaikan tadi berjenjang itu menjadi dan terkadang putusan sudah kita mengambil keputusan, kita sudah berproses Pak, bertahap, lalu kita komunikasikan dengan pihak terkait dan kita bahas dengan misalnya Dewan Guru dan yang lainnya. Dan lalu ini muncul satu keputusan. ya. Pernahkah satu keputusan ini ada pertentangan? Ya. Pertentangan, misalnya murid dikeluarkan, dikeluarkan itu bagaimana? Itu mungkin terjadi Ya. bagaimana? Ya. Menghadapi tantangan. Ya, menghadapi tantangan yang ketika kita memberikan satu keputusan ya ternyata keputusan itu secara apa ya, mungkin secara etika atau secara mungkin satu contoh aja ketika apa ya, berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi siswa ketika siswa itu bermasalah. Nah, maka yang saya lakukan bahwa keputusan itu harus ada proses. Pengambilan keputusan itu harus ada proses. Nah, satu contoh aja ketika kita memberikan satu siswa bermasalah sampai pada tahap itu siswa dikembalikan kepada orang tua. Saya yakin itu tidak hanya dalam artinya hanya 1-2 hari atau cepat saja, tapi ada proses. Nah, dan proses itu cukup panjang. Proses itu dalam rangka apa? Dalam rangka pertama memperbaiki dulu. Nah, jadi sebelum kita memberikan keputusan yang terjelek kemana kita dari sini. Nah, dari dulu. Ketika dari kok wis ora iso, nah baru tahap berikutnya peringatan. Nah, peringatan tertulis. Nah, peringatan tertulis kok tidak bisa. Nah, coba kita katakan lagi. Mungkin juga ada apa ya, dari BP memberikan satu motivasi dan sebagainya. Kalau semua sudah usaha itu kita lakukan dan akhirnya itu kita juga tidak mampu, nah untuk bisa apa ya, mendidik anak, ya akhirnya langkah terakhir akan kita kembalikan ke orang tua. Nah itu langkah yang terakhir. Nah tapi yang namanya pembinaan itu mesti harus dilalui. Jadi proses itu tidak sedikit, dari proses itu panjang. Nah salah satunya apa? Sebelum kita memberikan penyelesaian, bagaimana pembinaannya dulu, bagaimana diarahkan dulu, dan seterusnya. Nah seperti itulah. Jadi langsung kita memberikan satu keputusan yang mutlak, yang apa ya, terkadang berat. Nah tapi kalau sudah dari keputusan yang berat, tapi sudah prosesnya ada, maka orang tua juga akan menerima. Nah beda kalau tanpa proses. Nah, langsung ya itu keputusan. ya. Ada satu keputusan. Ya. Ya. Maka seperti itu yang ketika kita di lembaga proses itu memang menentukan. Dan kita lanjut Pak. Apakah Pak Arif ini mempunyai jadwal tertentu
mungkin Pak Arif langsung menyelesaikan di tempat atau di waktu itu langsung, atau mungkin tadi terjadwal. Oh iya. Ada agendanya itu. Kalau yang sifatnya koordinatif itu memang jadwal kan ada jadwal, ada rapat harian, ada rapat di tingkat bahkan, ada rapat di tingkat guru, ada rapat di tingkat, dan ada juga rapat pleno, ya, rapat semuanya. Sekarang kalau yang sifatnya koordinatif ya, koordinatif itu memang ya sudah ada jadwal yang ditentukan. Oh ini ruang lingkupnya rapat di tingkat jurusan, ada di tingkat waka, oh ini di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, tentu juga dalam menyelesaikan satu permasalahan juga insidental itu, artinya tidak harus dalam kita menyelesaikan permasalahan itu nunggu waktunya. Karena apa? Karena bagi saya permasalahan kalau dibiarkan juga akan semakin meluas, akan semakin melebar. Maka insidental itu juga perlu. Artinya ketika ada permasalahan itu, ya di saat itulah segera koordinasi. Nah, jadi koordinasi insidental itu lama. Tujuannya apa? Segera menanggapi permasalahan yang ada. Jadi ada permasalahan segera direspon. Nah, karena kalau permasalahan terjadi direspon itu akan mengembang. Nah, seperti itu. Bagian menurut permasalahan itu, Pak, apakah itu perlu satu keputusan yang cepat atau mungkin nanti dalam tingkat tadi koordinatif, ya, tingkat waka atau ya, tingkat wali kelas atau ya, tingkat yang lainnya. Ya. Berarti ada dua nih, terjadwal dan ya, secara insidental, ya, di waktu itu. Ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima ini, Pak Arif? Nek yang mempermudah itu, nek saya bukan menunjuk pada personalnya, tapi menunjuk pada apa ya, tanggung jawabnya sesuai dengan bagian. Ketika permasalahan itu di tingkat kurikulum, maka saya akan berkoordinasi dengan kurikulum. Maka dia orang yang tahu di bidang kurikulum. Ketika permasalahan itu di apa ya, berkenaan dengan industri, maka saya akan koordinasi dengan humas. Karena apa? Humas yang paling paham dengan. Ketika ada permasalahan di tingkat siswa, maka saya akan koordinasi dengan siswa. Maka itu menjadi bagian bagaimana saya memudahkan untuk bisa menyelesaikan. Maka koordinasi sesuai dengan bidang yang terkait. Nah, kalau kita salah mengajak orang, maka tentu juga tidak akan pas. Nah, maka ketika kita koordinasikan, maka tentunya sesuai dengan bagian yang terkait. Seperti saya katakan tadi, ada, oh ini bidangnya kurikulum Pak. Nah, oh ini bidangnya humas. Oh ini bidangnya kesiswaan. Nah, oh ini bidangnya sarpas Pak. Jadi ada semacam pertimbangan. Iya. Tidak pandangan. Tidak. Ya. Karena apa? Kepala sekolah itu tahu banyak tapi tidak detail. Banyak bagian itu tahu secara detail tapi satu bagian. Dari semua yang disampaikan tadi, berbagai kasus yang ada di SMK Muhammadiyah Danda Intelom dengan penyelesaiannya dan mungkin sudah ada pertimbangan nanti akibat dari putusan itu, pembelajaran apa yang mungkin atau kesimpulan apa yang bisa dipetik nih untuk pengambilan keputusan yang diterima ini? Ya. Pelajaran yang bisa saya ambil dari ketika orang itu bisa melaksanakan tugas dengan baik, nah itu permasalahan itu akan semakin minim. Itu pelajaran. Sehingga apa? Sehingga dari beberapa yang ada di sekolah, baik itu di tingkat warga, di tingkat jurusan, ataupun di tingkat wali kelas saja, nah,
Ketika dia bisa bekerja dengan baik sesuai dengan, maka permasalahan akan kecil, ya kan? Akan seminimal mungkin. Nah, sebaliknya ketika orang itu tidak bekerja tanpa mempertahankan aturan, kemudian tidak sesuai dengan tupoksinya, maka permasalahan itu akan selalu ada. Nah, itu kuncinya. Maka koordinasi di tingkat kami itu kami sering ingatkan, jadi bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan arahannya, sesuai dengan tanggung jawabnya, kemudian pekerjaannya bagaimana dan seterusnya. Nah, selama itu bisa terlaksana dengan baik, permasalahan itu bisa diminimalisir. Nah, tetapi ketika kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, permasalahan itu akan selalu muncul, akan selalu ada. Maka kuncinya adalah bekerja terbaik. Bekerja terbaik, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang di. Terima kasih Pak Ya. untuk waktunya. Ya, Jadi sama. dari perbincangan atau wawancara tadi banyak yang saya dapat Pak, kaitannya dengan keputusannya, Ya. berkaitan dengan sebagai kepala sekolah, dalam memutuskan suatu keputusan, memunculkan suatu keputusan agar nanti diterima dan tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Ya. Jadi tadi kami bisa menyimpulkan berjenjang, dan bertahap sesuai aturan. Nah, kalau untuk yang kita di Muhammadiyah yaitu agama yang paling Ya, penting itu, agama yang paling penting. Dan yang pertama adalah nanti kekeluargaan dulu. Jangan sampai nanti suatu keputusan itu akan menimbulkan hal negatif, Ya. hal negatif di guru ataupun di murid tadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk saya khususnya, tentunya untuk kami yang calon guru penggerak angkatan 9 ini. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan nanti definitif di SMK Batu Jaya 2 Jabar di tanggal 2 Januari 2024 seperti itu. untuk SMK Batu Jaya 2 ini ada berapa program keahlian? Oke. Sebetulnya dulu sejarah di SMK Batu Jaya 2 itu waktu dulu kan ada STM dan SEMEA. Nah, kita berbasis di SEMEA. Kalau sekarang di bisnis manajemen. Ya. Kemudian program keahlian yang dibuka untuk SMK Batu Jaya 2 yang pertama adalah ke OTKP, otorisasi perkantoran. Kemudian kedua kaitannya dengan akuntansi keuangan lembaga. Kemudian yang ketiga kimia industri, dan yang paling terakhir adalah di teknik otomotif yang berbasis di teknik sepeda motor. Ya. Kemudian untuk rombel di kelas 10 ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jumlah rombelnya adalah 5 rombel. Kemudian di kelas 11 sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jumlah rombelnya 5 rombel. Dan yang paling buncit adalah di kelas 12 masih menggunakan kurikulum 13. Ini jumlah rombelnya 6 yang terdiri dari TPSM atau TO itu 3 rombel, kemudian yang lainnya 1 rombel. Ya. Kemudian keunggulan di kami semua memang ada beberapa jurusan yang menjadi prioritas utama. Yang pertama adalah di TO kita sudah bekerja sama dengan beberapa bengkel resmi di
paling berperan di bengkel Mataram Sakti. Ya, Mataram Sakti itu Yamaha. Kita tiap tahunnya sudah bersama kaitannya dengan servis gratis dengan pihak Mataram Motor di Klaten. Itu upaya kami untuk membangkitkan siswa kami yang praktek di bengkel, sehingga nanti mempunyai wawasan yang kuat dalam perbengkelan. Maka kita bicara hubungan dengan bengkel resmi Mataram Sakti Motor di wilayah Klaten seperti itu. Berarti yang semacam kita sinkronkan ya, pembelajaran yang ada di sekolah dengan pembelajaran yang ada di industri. Mungkin katanya dengan link match antara dunia usaha dunia industri dengan sekolahan seperti itu. Ini Pak, berkaitan dengan jumlah rombel ya, berarti kan juga berkaitan dengan jumlah siswa. Dari jumlah siswa di beberapa jurusan itu kan mungkin bermacam-macam nih karakteristiknya, dan kemajukannya itu kan mungkin ada permasalahan yang timbul dari anak-anak yang mungkin dari latar belakang yang berbeda. Yang sini mungkin dari SMP, yang sini dari MTS, atau mungkin yang ini background orang tuanya yang adem ayem, lalu ada bimbingan, lalu ada lagi background orang tuanya yang broken home. Ya, banyak sekali. Mungkin dari 16 rombel ini paling banyak yang sering terjadi kasus itu di kelas berapa? Kalau kasus memang di beberapa rombel itu pasti ada. Yang paling menonjol adalah kaitannya dengan masalah keluarga. Ada yang keluarganya broken home, yang paling banyak ini, yang paling banyak broken home, sehingga mempengaruhi karakter dari siswa itu. Pasti timbul depresi. Kemudian yang kedua kaitannya dengan proses pembelajaran juga akan berpengaruh. Nah, kemudian antisipasi kita kaitannya dengan siswa-siswi yang punya masalah keluarga bergolong, tetap kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pertama adalah pembimbingan oleh koordinator BPPK. Tetap kita support bagaimanapun caranya, jangan sampai masalah keluarga itu mempengaruhi karir masa depan siswa dan siswi tersebut. Kita terus pantau kaitannya dengan siswa dan siswi yang orang tuanya broken home, kemudian berakibat impactnya pembelajaran di sekolah sangat terganggu. Ya, tetap kita memberikan pelayanan pembimbingan karir seperti itu, Pak. Berarti ada bimbingan banyak yang terlibat, semacam ada pihak DP, lalu wali kelas, siswa itu sendiri dan orang tuanya. Jadi saling berkesinambungan untuk mengantarkan siswa. Iya. Kita kan punya ini koordinator STP 2K. STP 2K itu nanti yang akan bekerja di lapangan, mengidentifikasi siswa yang disipliner. Setelah nanti di wilayah STP 2K selesai, baru nanti tingkat lanjut nanti di wilayah BPPK yang akan membimbing, mengarahkan, sehingga nanti komunikasi antara satu STP 2K, kemudian kedua wali kelas, yang terakhir nanti kaitannya dengan BPPK, proses pembimbingan mengarahkan siswa agar lebih baik lagi dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah kami. Masuk ke sini ya. Selama ini Pak Pur, bagaimana Pak Pur ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau etika atau rujukan moral di SMK Barisan 2 ini? Ya, kaitannya dengan itu pasti ada
kaitannya dengan rujukan moral ya. Rujukan moral pasti ada karena kepentingan pribadi atau kepentingan beberapa orang saja, tetapi kami kaitannya dengan etika moral itu memang harus kita siasati bagaimana caranya agar etika moral di sekolah kami itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita komunikasi dengan beberapa orang atau bapak ibu guru yang mungkin guru senior ataupun guru yang mulai dari awal sudah berjuang, itu pasti punya pengaruh yang besar. Maka kami mengidentifikasi itu, kemudian kami duduk bersama, berdiskusi bersama. Harapannya nanti tujuan dari sekolah ini dapat tercapai tanpa membeda-bedakan antara yang sudah senior kemudian yang masih junior. Kita duduk bersama menyelesaikan pekerjaan kita untuk kemajuan dan perkembangan di sekolah saya. Oke, dan respon sekolah itu langsung ya, kalau ada kasus langsung ditanggapi lalu dibahas di Dewan Guru. Iya, iya pasti kita seperti itu. Kita juga akan mengagendakan beberapa ini rapat kerja membahas masalah yang terjadi di sekolah ini, sehingga nanti akan ditemukan beberapa masalah, kemudian ditemukan beberapa pemecahan masalah itu, sehingga nanti pada saat proses kita evaluasi. Setelah evaluasi baru ke tahap berikutnya, yang terakhir adalah rencana tindak lanjut dari evaluasi tadi. Selanjutnya ini, selama ini Pak Pur ini bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua yang harus kita putuskan. Ini benar, ini benar. Tapi kita harus memilih satu itu, Pak. Ini bagaimana dengan mengambil keputusan ini? Iya. Kalau saya kebijakan itu adalah kebijakan untuk kita semuanya. Walaupun nanti ada dua kebijakan yang sekiranya sangat bagus, sangat baik untuk perkembangan sekolah, tetapi kita harus menseleksi optimalisasi kebijakan itu. Itu bagaimana dari keduanya itu. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan efisiensi berkaitan dengan kebijakan itu. Kalau sudah kita putuskan itu efisiensi atau tidak, artinya efisiensi itu kaitannya dengan pembiayaan. Kita mampu tidak dengan diterbitkan kebijakan itu, kemudian dari segi pendanaan kita mampu tidak untuk membiayai proses kebijakan itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan kemanfaatan bagaimana dari dua kebijakan itu. Kalau pasti dua kebijakan itu mempunyai kemanfaatan yang berbeda. Kita ambil kemanfaatan yang sekiranya kita dari efisiensi pembiayaan itu kita terjangkau, kemanfaatannya lebih baik, ya kita ambil kebijakan dari dua kebijakan yang sama tadi. Jadi prioritas utamanya apa? Iya, prioritas. Prioritaskan. Selanjutnya ini Pak, langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti yang Pak Pur lakukan, apa yang biasa panjenengan alami selama ini? Kalau prosedur memang setiap kebijakan pasti ada beberapa prosedur. Yang terpenting adalah tupoksi. Tugas pokok di wilayah kerja itu. Kalau ada tupoksinya kita berjalan enak, karena ada tupoksinya. Melanggar dari tupoksi, ada tupoksinya, kita kembali lagi ke tupoksi sesuai dengan kebijakan yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan kegiatan itu pasti harus ada evaluasi. Pasti harus ada evaluasi.
Yang evaluasi itu yang akan menilai seberapa jauh kebijakan itu telah dilaksanakan, kemudian seberapa banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi di kebijakan itu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan rencana evaluasi, rencana tindak lanjut, dan batas waktu rencana tindak lanjut itu diselesaikan. Harus ada ringnya, kalau tidak ada ringnya nanti terus molor terus, tidak ada batasan waktu. Harus ada batasan waktu sehingga nanti program tahun berikutnya sesuai dengan real yang sudah kita tentukan. Nah, yang keempat ini kan kaitannya dengan kasus-kasus dilema etika yang dialami oleh siswa kita. Jadi siswa kita kan banyak yang mengalami kasus-kasus ini, semacam tadi broken home, lalu mungkin tidak pernah berangkat sekolah atau mungkin bolosan gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kasusnya beragam. Artinya beragam itu ada yang orang tuanya tidak mau tahu keberadaan siswanya itu, entah itu mau berangkat sekolah atau tidak mengetahui, tidak mau tahu. Ada orang tua yang keberatan dalam segi pembiayaan, tetapi siswanya sangat aktif untuk sekolah. Nah, dari dua contoh tadi, memang kita ada suatu program kaitannya dengan orang tua dan segi pembiayaan sangat berat sekali. Kemudian siswanya sendiri itu sangat peduli dengan pendidikan, dengan masa depan. Kita akan memberikan ini biaya bantuan ke pendidikan siswa yang orang tuanya dari segi pembiayaan tidak mampu. Kita akan memberikan bantuan pembiayaan yang berupa pembebasan beberapa biaya operasional sekolah. Sebagai wujud kita membantu siswa yang aktif belajar, tetapi orang tuanya dari segi perekonomian tidak mampu. Kita tetap support terus. Yang penting siswanya itu belajar sampai tuntas, sampai selesai, sehingga nanti dengan dia menyelesaikan belajar itu, masa depan atau cita-citanya yang telah diimpikan dapat terwujud. Tetapi dari segi pembiayaan kita sangat lunak. Kita melihat nanti kondisi orang tuanya bagaimana. Kalau misalkan kondisi orang tuanya sudah meninggal semua, ya dari segi pembiayaan kita bantu, kita bebaskan semuanya. Ini sudah kita lakukan. Ini ada dua siswa, satu kelas 1, yang kedua kelas 2. Ini karena orang tuanya sudah meninggal, ya dari segi pembiayaan kita support seperti itu. Gitu. Jadi sekolah terus ya, kaitannya dengan kasus-kasus, jangan sampai nanti kasus itu berlanjut terus gitu. Jadi yang misalnya tadi anak yang mau putus sekolah karena biaya sekolah, ada penanganan khusus. Iya, ada penanganan khusus. Selanjutnya ini yang kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangannya memang ada, pasti ada yang pro dan ada yang kontra, pasti ada. Artinya sebuah kebijakan itu walaupun tujuan awalnya untuk mengakomodir semua sivitas atau warga sekolah, pasti ada pro kontranya. Ya, kaitannya dengan mensikapi pro kontra itu, seorang kepala sekolah kan harus mempunyai kompetensi jiwa sosial. Jiwa sosial itu dapat merangkul kelompok-kelompok yang kontra, kelompok-kelompok yang pro, itu harus
sehingga dari kedua belah pihak tadi yang pro dan kontra itu dapat duduk bersama, kita selesaikan bersama sehingga menghasilkan suatu keputusan bersama. Tentunya efeknya nanti untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kami seperti itu. Pasti ada kebijakan atau kaitannya dengan masalah itu pasti ada di semua lembaga pendidikan, pasti ada Pak. Tetapi yang paling pokok adalah manajerial kepala sekolah itu harus punya kompetensi sosial, walaupun kepala sekolah banyak kompetensinya, kompetensi supervisi, kompetensi pedagogi pasti ada. Ya, yang paling dibutuhkan di masalah ini pokok hasilnya adalah kompetensi sosial, dapat merangkul semua kalangan. Jadi biar keputusan itu bisa diterima oleh semuanya. Iya. Selanjutnya ini Pak, apakah Pak Pur memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima? Jadi ada jadwal Pak Pur sudah mengagendakan satu jadwal untuk penanganan suatu kasus di Lima itu. Apakah nanti Pak Pur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi sudah diagendakan. Jadi ada masalah langsung diselesaikan atau mungkin nanti dijadwalkan di hari apa dan bentuk lalu prosedur apa yang panjenengan lakukan? Karena dengan dilema etika atau dilema moral ya, kaitannya dengan kasus itu kami menyarankan ke beberapa bagian. Kalau kasus itu memang bisa diselesaikan di tingkat wali, ya sudah di wilayah wali. Kalau sudah diselesaikan di wilayah wali, seandainya nanti wali tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus itu, nanti minta koordinasi di wilayah di atasnya, bisa STP 2K, bisa nanti BPPK. Di wilayah itu nanti yang dirembuk, apakah nanti bisa menyelesaikan atau tidak. Kalau tidak bisa menyelesaikan, nanti kita duduk bersama. Kaitannya dengan kasus tersebut, kita bisa mengundang perwakilan dari wali siswa, kemudian perwakilan dari kaitannya dengan kesiswaan. Tentunya kita harus bisa menghadirkan wakil kesiswaan, kemudian wali kelas, perwakilan dari BPPK, perwakilan dari STP 2K, sehingga nanti di situ dipertemukan pokok masalah yang sebenarnya terjadi bagaimana, sehingga nanti masalah tersebut hari itu pun juga bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Semua komponen di wilayah itu dapat kita selesaikan dengan arif, dengan bijaksana, tanpa menyudutkan salah satu pihak, sehingga nanti informasi kaitannya di luar sana, yang terpenting adalah di luar sana Pak. Kalau kita mengeluarkan siswa, kemudian ada suara-suara sumbang di lingkungan sana, kan itu pengaruhnya besar. Maka harus kita kumpulkan semuanya, sehingga nanti apabila nanti ada suara-suara yang tidak bagus kaitannya dengan masalah itu, semua komponen dari wakil kesiswaan, dari wali kelas, kemudian dari guru BPPK ataupun dari bapak ibu guru bisa mengetahui, sehingga berita yang menyebar di sana dapat kita bungkam. Seperti itu Pak. Kalau kita seperti itu, tidak langsung ada masalah langsung kepala sekolah yang mengeksekusi, tidak Pak. Kita bertahap dulu dari bawah bagaimana naik ke atas, seperti itu. Karena ada tahapan-tahapan
dan Iya. ada apa ya, semacam nanti resiko dari keputusan itu apa yang di masyarakat itu Iya. sudah diperkirakan. Iya. Jadi ada antisipasi. Iya, kita sudah antisipasi seperti itu. Selanjutnya Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pur dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kami kaitannya dengan kasus-kasus dilema itu yang mempermudah itu adalah kita saling koordinasi di wilayah kekuatan, kemudian di wilayah guru dan karyawan. Itu nanti akan terjadi satu kesepahaman dari masalah itu, sehingga masalah itu tidak menyebar menjadi masalah yang sebetulnya bukan masalah, masalah tambahan yang dibubuhi kalimat sehingga masalah itu sebetulnya ringan tambah berat. Nah itu kita harus koordinasi. Yang terpenting adalah koordinasi semua warga sehingga masalah yang terjadi di sekolah itu satu dapat dimengerti oleh semua warga. Untuk bisa dimengerti harus ada sosialisasi pemberitahuan dari sekolah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Seperti itu yang mempermudah seperti itu. Jadi kan saya kerjasama intinya. Iya. Dan kerjasama antar stakeholder yang ada di sekolah itu. Iya, seperti itu. Selanjutnya Pak, yang ini terakhir dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dari kasus-kasus itu, dari pengalaman itu yang bisa dipetik Pak Pur untuk pengalaman pribadi yang paling dari berbagai masalah yang terkesan adalah satu, mengambil kebijakan atau keputusan itu jangan sepihak. Itu pesan moral yang pertama. Kemudian pesan moral yang kedua adalah permasalahan itu sebetulnya permasalahan yang tidak sulit, manakala kita harus bisa mampu mengidentifikasi terjadinya masalah itu, penyelesaian masalah itu, dan solusi yang terbaik yang paling efektif untuk mengantisipasi masalah itu. Yang penting itu yang terpenting, yang menjadi pengalaman saya seperti itu Pak. Seperti itu. Kemudian berbagai macam pengalaman kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi, misalnya guru dengan guru, siswa, lalu mungkin antara apa ya, guru dengan atasan kan bisa terselesaikan dengan nanti tidak berakibat buruk terhadap di salah satu pihaknya. Terutama kan siswa, kalau bisa kan keterpihakan siswa itu ada gitu. Nah, ini tadi terima kasih Pak Pur. Pak Pur atas waktunya, dan semoga nanti bermanfaat bagi saya pribadi untuk pengembangan diri saya kaitannya dengan ilmu yang hari ini didapat dengan penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah SMK Batu Jaya 2 ini.